Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MRD, NIM 105190197. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan anggaran negara. Yang pertama, pengertian anggaran dan anggaran negara. Definisi anggaran menurut Munandar, anggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan sebuah budget sebagai keluaran output, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi budget yang terdiri dari fungsi pembiayaan pedoman kerja, fungsi koordinasi kerja, dan fungsi evaluasi pengawasan kerja. Sedangkan menurut Nafarin menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah suatu rencana kerja yang tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, menyangkut seluruh kegiatan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan membawa perusahaan pada tujuan yang ingin dicapai. Anggaran negara adalah urat nadi bagi satu negara dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, anggaran negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN filosofi adalah perwujudan dari kedudukan rakyat, sehingga menetapnya penilaian dilakukan setiap tahun dengan undang-undang. APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya, Burkett and Weiner mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungi dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu pedoman untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan menurut Wells memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu. Lazimnya 1 tahun mendatang tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sistem-sistem anggaran negara. Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem negara tradisional budget system, yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970 atau 1971 untuk anggaran pembangunan. Sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973 atau 1974. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi: yang pertama, pengurusan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, pengesahan oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, pembelanjaan. Dan yang keempat, pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh badan bendahara dan bertanggung jawab kas berupa pertanggungjawaban realisasi pengeluaran. Kemudian dalam perkembangan dikenal sistem anggaran kinerja PBS yang untuk pertama kali pada tahun anggaran 1970 atau 1971 untuk anggaran pembangunan. Anggaran ditetapkan berdasarkan program-program pembangunan yang menjadi tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perwujudannya sendiri berbentuk proyek-proyek pembangunan. Secara administrasi, proyek-proyek ini dituangkan dalam bentuk DIP
Dalam DIP disebut penanggung-jawaban proyek, nama proyek, letak, waktu dimulai dan perkiraan tanggal selesai. DIP berisi rencana fisik dan perkiraan biaya yang harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Bappenas. Selanjutnya, fungsi-fungsi anggaran. Fungsi anggaran mempunyai fungsi sebagai alat manajemen dalam pelaksanaan fungsinya. Munandar 2007-10 menunjukkan bahwa anggaran memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang lebih tepat. Demi kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Selain itu, menurut Nafarin 2013-28, fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi anggaran yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut perkiraan secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Yang kedua, fungsi pelaksana. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam menciptakan tujuan atau laba. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan alat pengadilan atau pengawasan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang A. membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran, B. melaksanakan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Selanjutnya, struktur anggaran. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan bidang belanja negara. Keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran. Pembiayaan. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Dalam hal itu menyatakan bahwa Kepmendagri 29/2002 dan Permendagri 13/2006. Kepmendagri 29/2002 klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Pengelompokan BAU, BUP, dan BM ditunjukkan untuk minimalisasi terjadinya tumpang tindih penganggaran. Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja. Dan Permendagri 13/2006 yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatan. Belanja dikelompokkan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran. Rekrusiasi jenis-jenis belanja. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.